Hai hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mindset wadah rezeki dan bagaimana cara untuk memperluas wadah rezeki kita. Yuk kita simak. Kalau ingin hidupnya banyak kemudahan, banyak rezeki, katanya kita perlu meluaskan wadah rezeki kita. Apa sih maksudnya? Seperti halnya wadah air lah katakanlah ya. Kita bisa taruh di gelas, di mug, atau di baskom, atau di mangkok, atau di jolang. Ya, semakin besar wadahnya, luasnya, maka jumlah air yang dapat ditampung menjadi lebih banyak juga. Sama halnya dengan wadah rezeki. Jika kita memperluas wadah ya tanda kutip, atau kalau istilahnya saya, hati kita diluaskan, diperbesar, maka pintu rezeki semakin terbuka lebar. Jadi kita yang membuka pintu rezekinya kita, dan otomatis wadah rezeki kita semakin besar, dapat menampung lebih banyak rezeki juga. Saya jadi ingat sebuah cerita di buku yang udah lama saya baca. Jadi masing-masing ceritanya punya ember gitu ya, punya ember yang nggak kelihatan gitu. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita lagi menambahkan air ke ember orang tersebut, sehingga air di ember kita juga bertambah. Tapi ketika kita berbuat yang tidak baik, maka kita lagi mengambil satu gayung air dari ember orang lain, sehingga otomatis air di ember kita juga berkurang satu gayung. Jadi semuanya sesuai dengan hukum yin yang atau hukum keseimbangan di alam semesta. Ketika kita berbuat baik ataupun berbuat yang tidak baik, itu akan berimbas juga ke diri kita. Hal ini berlaku juga untuk contoh mendoakan orang lain. Misalnya kita mendoakan orang lain supaya kaya raya. Nah, di saat yang sama kita juga sedang mendoakan diri kita agar kaya raya. Ya, di saat yang sama pintu rezeki orang tersebut menjadi sedikit terbuka dengan niat baik kita, dan pintu rezeki kita juga sedikit terbuka. Jadi itu namanya hukum keseimbangan. Hukum keseimbangan juga berlaku untuk soal telepati. Misalnya kita lagi ngegosipin seseorang gitu ya ke teman kita. Nah, misalnya katakanlah kita lagi ngomongin si A ke si B gitu kan, kita ngobrol sama si B. Nah, di saat yang sama si A akan terpikir hal buruk mengenai kita. Jadi telepati ini mengalirnya energi pikiran dan energi hati ke alam bawah sadar seseorang. Karena kita bermuatan energi yang negatif ya, jadi karena ucapan kita tentang dia yang buruk-buruknya, sehingga di saat yang sama si orang tersebut juga terpikir perilaku kita yang negatif-negatif gitu. Jadi sama-sama memancing ikan kali ya. Kita kembali ke soal wadah rezeki tadi. Oke, poin yang pertama adalah miliki hati yang luas. Setidaknya kita berusaha terus setiap hari untuk memperluas hati kita. Maksudnya lebih mudah untuk menerima orang lain apa adanya, lebih mudah untuk memaafkan, lebih mudah untuk move on dari detik demi detik. Jadi nggak terlalu baper atau sensian dengan sekitar kita. Lebih mudah untuk menerima takdir jiwa sebagaimana adanya, lebih berusaha untuk unconditional love atau mencintai tanpa syarat semua yang hadir dalam hidup kita, baik itu perlakuan orang lain ataupun keadaan ekonomi kita ataupun keadaan di sekitar kita di kantor. Nah, itu semua
Semakin kita berlatih untuk menerima semua apa adanya, maka hati kita semakin luas gitu ya. Hati yang luas juga tergantung dari pola pikir. Semakin luas wawasannya, semakin terbuka pikiran kita, semakin mudah untuk kita dapat menerima orang lain, sehingga semakin luas juga hati kita. Nah, kalau untuk menambah wawasan ya kita perlu membaca buku rutin ya, setiap hari misalnya katakanlah 5 halaman, tapi dilakukan terus menerus ya akhirnya selesai juga itu satu buku. Udah selesai, kita baca lagi dari awal, jadi akan memperkuat pola di alam bawah sadar kita tentang isi buku tersebut, dan kita menjadi lebih ajak lagi, lebih yakin lagi dengan konsep yang ditawarkan buku tersebut. Ambil aja yang baik-baiknya, lalu ya kita juga perlu mungkin punya catatan khusus dari buku tersebut yang menurut kita menarik dan penting untuk kita. Jadi kita bisa review lagi, sering-sering melihat catatan kita, sehingga itu akan membuat kita semakin ingat gitu. Nanti kalau makin ingat, neuron di otak juga semakin terhubung, semakin kuat, dan akan menjadi lebih pakem gitu ya. Karena ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin katakanlah nggak enak gitu ya, yang kita nggak harapkan, tapi karena neuron tersebut atau sistem syarafnya sudah kuat di otak kita, maka secara otomatis yang muncul duluan adalah sikap menerima atau sikap ikhlas. Nah, ini memang perlu dilatih sehingga alam bawah sadar kita akan terpola dengan lebih baik lagi daripada pola-pola keyakinan atau belief system yang sekarang ini yang masih banyak mental block. Nah, jadi ya sangat membantu kalau kita rajin membaca buku atau menonton video di YouTube yang memotivasi, atau pembelajaran dari buku-buku juga banyak kok di YouTube gitu ya. Kita bisa, yang saya suka itu channel Sikutu Buku. Jadi kita ya belajar katakanlah 15 menit gitu sehari dari video tersebut. Jadi ada wawasan baru lagi dan kita semakin bertumbuh ketika kita memperluas pemikiran kita. Poin yang kedua adalah meningkatkan kesadaran terhadap topik apa atau pikiran-pikiran dominan apa yang sering saya pikirkan gitu ya, secara sadar maupun tidak sadar ya. Biasanya kita nggak sadar ya, karena pikiran sukanya loncat-loncat. Jadi kita coba evaluasi. Beberapa hari ini saya lebih sering memikirkan apa sih gitu. Apakah selama ini ternyata saya lebih memikirkan kekurangan uangnya saya, atau banyaknya cicilan yang harus saya bayar, atau sedikitnya uang yang saya peroleh setiap bulannya. Nah, itu kan lagi memikirkan ya hal-hal yang sebetulnya bisa kita serahkan dan pasrahkan kepada Tuhan, dan kita syukuri aja, kita udah terima segimana, fokusnya ke bersyukur, masih ada berkat segitu misalnya. Dan di sini perlu sikap rendah hati dan jujur terhadap diri sendiri gitu. Ya nggak apa-apa kalau ternyata masih memikirkan hal-hal yang bikin perasaan nggak nyaman, tapi setelah menyadarinya ya kita berusaha untuk memperbaiki ya. Jadi kan sudah mengetahui kekurangan kita, oh ternyata masih suka mikir yang enggak, oke, saya akan memperbaiki gitu kan. Mulai apa yang saya harapkan ya, mulai memikirkan hal-hal atau keberuntungan yang bisa Tuhan berikan, rezeki yang memang dapat melimpahi semua manusia. Bisa juga teman-teman membaca testimoni klien-klien saya di Instagram. Itu akan sangat membantu supaya kita tuh semakin beriman juga kepada Tuhan dan memang meyakini Tuhan itu nyata, dan semua rezeki itu mendatangi kita ketika kitanya juga wadahnya siap, batin kita, pikiran kita juga terbuka untuk mulai mengalirkan energi cinta kepada ciptaan Tuhan. Lalu poin yang ketiga, memperbesar tabungan di langit. Mengenai materi ini sudah saya jelaskan kemarin ya di video sebelumnya. Intinya sih apapun yang kita keluarkan,
misalnya membayar sesuatu itu kita pikir sebagai investasi kita atau menabung di langit, sehingga suatu saat kita akan mendapatkan kembali returnnya. Jadi bukan mengeluarkan uang berarti uang kita jadi berkurang, tapi ya itu investasi. Namanya investasi, kapan-kapan juga akan kita terima lagi dan ikhlas dan lupakan gitu. Surprise dari semesta itu unik dan tidak disangka-sangka. Jadi bersiap diri aja untuk menerima surprise dari semesta. Poin yang terakhir adalah kita perlu mengenal, memahami, menerima, dan memaafkan kesalahan kita yang kita buat di masa lalu. Ya, jadi konsepnya adalah menerima diri kita sebagaimana adanya, mulai memberikan cinta kepada diri kita. Ketika kita memahami diri kita, lalu mulai melakukan apa yang kita suka sesuai dengan panggilan jiwa kita, itu kita lagi memperluas wadah rezeki kita. Karena kita berjalan di life path-nya kita, atau jalan yang memang diperuntukkan untuk kita jalani di kehidupan ini, sehingga kita akan merasa bersemangat gitu melakukan sesuatu untuk yang kita senangi, walaupun tidak dibayar. Itu kesenangan tersendiri yang ya kita puas melakukannya gitu. Nah, jadi mulai cari tahu apa ya yang saya suka, hobi saya apa. Nah, lakukan itu. Dengan begitu kita lagi memperbesar wadah rezekinya kita. Sekian video saya kali ini. Hatur nuhun sedayana. Semoga bermanfaat. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Semangat!